Oke guys, selamat pagi, selamat datang di my channel. Kali ini ada memang polemik-polemik tentang perdamaian guys, tentang kasusnya Agus dengan Novi, dan ini menjadikan polemik di antara beberapa pihak termasuk donatur dan para pengacara guys. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu cuplikannya seperti apa. Yuk. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja dari kantor Brian Prananda ya. Prananda. Itu. Siapa Dan aja, saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja. Gua hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Yang 3 itu siapa Tiga aja? siapa aja, Bang? Ya, 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Ya, inisial. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuma 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Suratnya lebih Tapi kepada namanya apa, Bang? yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun-asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Isi suratnya lebih ke apa, Bang? Damaikah Isi suratnya gimana? adalah Dari 3 orang ada itu. 2 alternatif. Pertama, Gimana, Bang? uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Setelah ada kejadian dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, tentu kita juga harus mempertimbangkan ada saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang tidak seberuntung, mengalami bencana alam sosial sampai kantor. Jadi saya harap kalau perdamaian itu bisa dilaksanakan, ya itu harus ada draft perdamaiannya seperti apa, sehingga kita bisa memeriksa poin-poinnya, kira-kira mana yang baik, mana yang bagus, mana yang dikurangkan, mana yang ditambahkan. Jadi satu lagi begini ya teman-teman media ya, kalau kita bicara konsep harus yang dilaksanakan kemudian hari adalah perdamaian, kita sepakat agar persoalan ini cepat selesai dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Namun mekanisme perdamaian ini kami sangat berharap supaya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi doa kita bersama, supaya pertemuan berikutnya, ya kami tidak berharap banyak sih ya, tapi tentu para pihak yang terkait di sini kan bukan hanya Teknopi dengan Agus, ada donatur ya, ada donatur juga di dalam, di mana kami ini adalah kuasa donatur. Saya nggak tahu sampai hari ini kita nanti apakah juga mendapatkan satu undangan ya Pak Dudi ya untuk ikut di dalam perdamaian itu ya, karena donatur yang pada saat ini juga kecewa itu memang sesungguhnya mereka berharap apabila nanti bisa ditemukan jalan terbaik untuk berdamai. Ini adalah salah satu doa ya, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Izin boleh saya jelaskan, karena kan ini pertanyaan teman-teman kan, kenapa akan diadakan perdamaian dan begitu ya. Terus perdamaiannya banyak orang yang berbicara seolah-olah ini kenapa sih ini uang nih akan diserahkankah ke Agus, atau mungkin bahkan polling tidak dilibatkan. Jadi untuk teman-teman jangan dengar berita sepotong-sepotong di luaran sana, karena banyak pihak yang mencoba untuk
memecah belah konsentrasi kita sebagai tim hukum, tim kuasa hukumnya Tenovi. Nah, untuk masalah regulasi dan sebagainya, kami dari tim hukum bersama dengan Mas Geri dan Tenovi memang kita sudah pelajari sedemikian rupa. Artinya ketika kita adanya satu upaya perdamaian pun, ada satu upaya mediasi pun, kita nggak serta-merta ada alasan yang memang tentunya yang terbaik buat kita beserta dengan Agus. Karena kan kita sejak awal memang sudah ada komitmen bahwa uang tersebut kita inginkan dialokasikan untuk pengobatan mata Agus. Jadi uang tersebut bukan serta-merta dikasih ke Agus. Itu dulu menjawab pertanyaan bahwa kenapa sih akan terjadi perdamaian, apakah perdamaiannya dengan menyerahkan uang tersebut kepada Agus? Tentu tidak. Itu saya jawab dengan tegas, uang tidak akan pernah diserahkan kepada Agus. Karena kalau itu terjadi, maka saya akan jadi orang yang pertama paling depan untuk menolak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan polling? Jadi untuk informasi kepada teman-teman bahwa isi daripada perdamaian tersebut nantinya proses mediasi tersebut polling akan dibawa di dalam proses mediasi. Jadi polling tidak akan pernah diindahkan. Polling tetap akan kita bawa karena apapun ceritanya uang tersebut adalah milik para donatur. Oke guys, itulah cuplikannya tadi dari beberapa jatuh. Oke guys, itulah cuplikan dari beberapa statement-statementnya. Dan apakah ini gara-gara kemarin ketemu ke Kementerian Sosial kali ya guys? Jadi kita nggak lihat tuh dari timnya Novi dan timnya Agus ke Kementerian Sosial. Kayaknya sih ada wejangan-wejangan atau skenario-skenario apa saja yang akan terjadi kalau A, kalau B, kalau C. Makanya terjadi perdamaian guys. Kayaknya sih gara-gara dari Kementerian Sosial nih ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Karena kan itu kegiatan di Kementerian Sosial kan juga tidak diliput dan ada juga yang nggak diliput oleh Tenovi, nggak ada liputan juga dimanapun. Hanya opini-opini dari Fard Abbas doang ini guys waktu dari Kementerian Sosial. Jadi gimana kabar kasus finalnya, kita lagi nunggukan gimana kabarnya. Jadi ini beberapa hanya statement-statement, cuplikan-cuplikan dari pro kontranya polemik tentang perdamaian yang isunya akan ada pertemuan guys gitu ya. Ya semoga ini bisa jalan yang terbaik gitu ya dari perdamaian ini, dan semoga cepat selesai dan tidak ada perdebatan atau pro kontra satu sama lain ya. Semoga ini berdamai dengan jalan dengan lancar ya guys kita gitu kan. Itu sebagai orang awam netizen harapannya demikian aja sih ya guys. Jadi gimana menurut kalian nih? Silahkan komen, jangan lupa like, subscribe-nya guys. Bye bye.